Shalom Bu. Apa kabar nih semuanya? Baik dong Bu. Iya, Bu. Gak ada yang sakit kan? Nah, baik, di kelas kali ini kita akan membahas tentang Stefanus Martir pertama. Tapi sebelumnya kita buka dalam doa dulu, doa pembuka. Nah, kemarin siapa yang pimpin doa? Ayo. Dia Bu. Kan kamu kemarin. Kita aku lihat dong hari ini. Ayo kita lihat siapa yang pimpin doa hari ini. Kan benar aku. Yeay, Deta pimpin doa. Yang keras ya suaranya. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, bentar lagi kami mau belajar, kiranya Tuhan yang berkati. Tuhan yang berkati Bu Yanti, Tuhan yang berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, terima kasih ya Deta. Nah, pada saat ini kita juga akan melaksanakan review. Nah, ada yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Yang minggu kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Ayo. Bu, saya Bu. Ya. Kemarin kita belajar ini kan tentang gereja mula-mula yang ada Rasul Paulusnya. Ya emang ceritanya gimana Deta? Pokoknya itu karena amanat agung Yesus waktu Yesus naik ke surga. Oh, oke. Benar sekali. One clap untuk Deta. Yeay. Nah, seperti kan sekarang lagi ada tentang virus corona nih. Tapi itu jangan mengganggu semangat kita sebagai seorang pelajar. Kita harus kalian tuh semua harus semangat belajarnya. Walaupun kita sekarang lagi capek-capeknya ngerjain tugas, ngumpulin tugas, tapi kita harus semangat. Harus semangat kan? Iya Bu. Nah, karena kata pengkhotbah itu semua itu ada waktunya, ada harinya. Nah, mungkin sekarang kalian capek-capek tapi di masa depan kalian akan berbahagia gimana? Kan seneng kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas kembali tentang aturan dan peraturan kelas kita. Ada yang tahu satu jari itu untuk apa? Untuk tunjuk tangan. Untuk bertanya. Masa kemarin baru dibahas udah lupa lagi? Untuk yang 2 jari untuk apa? Izin ke toilet. Permisi. Ya. Yang 5 jari? Ibu mendiamkan. Ya, untuk mendiamkan. Nah, yang agenda kelas kita pada pagi hari ini, pada hari ini adalah penjelasan tentang ketaatan, penjelasan tentang Stefanus, menonton video kisah Stefanus. Senang kan menonton video? Ya. Tanya jawab, latihan terbimbing, kesimpulan, dan doa penutup. Nah, ya tujuan pelajaran kita hari ini adalah dalam proses pembelajaran, siswa dapat menyebutkan 2 ciri-ciri orang yang taat dari materi ketaatan yang diberikan oleh guru. Nah, kalian nanti tujuan pembelajaran kita ini kalian mampu menyebutkan 2 ciri-ciri orang yang taat itu. Terus yang kedua, dalam proses pembelajaran siswa mampu menjelaskan makna ketaatan melalui cerita Stefanus. Nanti kan Ibu akan menjelaskan tentang kisah Stefanus. Nanti kalian harus bagaimana kalian mampu menarik makna ketaatan melalui cerita Stefanus. Ayo nanti Ibu tanya satu-satu apa maknanya ketaatan dari kisah Stefanus, harus bisa ya. Makna yang ketiga, setelah menonton video yang diberi, siswa dapat menyebutkan 2 contoh yang harus diteladani dari kisah Stefanus. Nanti setelah Ibu kasih video, nanti kalian harus bisa. Berarti nonton videonya harus Serius. ya, gitu. Nah, dalam bidang afektif atau sifatnya, setelah proses pembelajaran siswa mampu menunjukkan sikap taat terhadap peraturan dan aturan sekolah melalui penulisan list ketaatan yang dilalui dalam seminggu. Berarti ada tugas Bu. Iyalah, Ya tugas lagi. gak boleh gitu kan, tadi harus bilang harus semangat Deta. Iya Bu. Yang psikomotornya adalah di dalam kelompok, siswa mampu merancang sebuah drama 3 menit tentang ketaatan yang pernah mereka lakukan. Yang kedua, siswa mampu mendemonstrasikan sebuah drama 3 menit yang tentang ketaatan yang pernah mereka lakukan. Nah, kita akan masuk ke materi kita tentang Stefanus Martir. Pertama, dalam kisah para rasul 6 ayat 7, temanya yang khususnya adalah ketaatan dari kisah Stefanus. Bu, Iya, cuman materi itu apa ya?
nanti kita akan bahas tentang martir itu, nanti ibu akan jelaskan, tapi di slide selanjutnya ya, jangan sabar dulu, udah gak sabar ya. Nah, kita akan membahas tentang taat, arti ketaatan. Taat adalah setia tunduk kepada suatu perintah. Kalian pasti pernah tahu kan, yang pernah tahu contoh-contoh kayak mana hidup taat. Contoh taat Juna apa Juna? Taat melakukan peraturan dalam lingkungan secara Contoh taat misalnya kalau misalnya peraturannya ada dibilang pakai dasi, kamu pakai dasi atau enggak? pakai dong Bu. Oh, beneran klien terjana. Nah, berarti taat kepada Allah adalah setia dan tunduk kepada suatu peraturan, suatu perintah dari Allah. Berarti kita sebagai orang Kristen harus taat. Benar. Oke, untuk kita. Ciri-ciri orang taat adalah mematuhi perintah Allah. Catat ya. Mematuhi peraturan dan aturan yang ada di lingkungan, serta setia mengikuti perintah yang diberikan. Yang seperti yang dibilang Juna tadi, kan kalau misalnya kita mematuhi peraturan dan aturan di lingkungan, berarti termasuk di lingkungan sekolah kita harus menggunakan dasi, menaati aturan datang jangan terlambat. Siapa yang sering datang terlambat, ayo? Gak ada ya, jadi datang ngapain deh Juna? Oh yaudah, kita lanjut ya. Nah, ada nih contoh-contoh tokoh Alkitab yang taat akan perintah Allah. Yang contoh yang pertama itu adalah Abraham. Ketaatan Abraham ketika ia mengorbankan anaknya Ishak. Siapa yang tahu ceritanya? Ayo tunjuk tangan. Itu yang Allah memerintahkan dia, bawalah anakmu, lalu korbankanlah dia. Ya, ini kan. Terus Nuh. Ketaatan yang dilakukan Nuh adalah ketika ia membangun bahtera dan memasukkan beberapa binatang dan keluarganya. Ayo, siapa yang tahu kan itu ceritanya tentang bahtera? Ayo, itu waktu apa? Kejadian apa? Kejadian air bah. Iya, benar. Kan klep untuk kita semua. Nah, yang ketiga itu Stefanus. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah Stefanus. Nah, kehidupan Stefanus pada dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Tapi kita nggak usah baca ya, karena itu 2 pasal. Jadi nanti kita panjangan. Habis waktu kita untuk bacanya. Nah, Stefanus adalah seorang ini. Tadi yang tanya Jona itu adalah martir adalah orang yang rela menderita atau mati karena mempertahankan agama dan kepercayaan. Jadi kalau Jona itu kalau rela mati untuk misalnya Jona itu taat sih sama peraturan Allah, disuruh Allah jangan berbohong, padahal dibilang kau berbohong atau mati, gitu. Itu kalau misalnya Jona mau merelakan diri Jona untuk tidak berbohong, untuk demi kepercayaan Jona sama Allah, nah itu namanya martir. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Stefanus adalah satu dari antara diaken yang dipilih oleh Allah untuk melayani. Ketujuh diaken ini diutus untuk melayani jemaat yang membutuhkan pertolongan jasmani, seperti memberikan makan, mengunjungi orang sakit, berdoa, dan memberitakan firman Tuhan untuk mempertahankan kepercayaannya dia rela mati. Hebat sekali kan dia setia sekali sama yang perintah Tuhan. Ketika Allah memerintahkan dia untuk menjadi seorang diaken dari antara 7 diaken, dia rela mati untuk mempertahankan kepercayaannya. Nah, yang selanjutnya, lalu bagaimana ya dia bisa meninggal atau mati? Ada yang tahu bagaimana? Nah, kita saksikan ya. Ini nih video yang Bu janjikan sama kalian. Selamat menyaksikan. Nah, ditonton dengan serius ya, nanti Bu tanya nggak tahu gimana. Sebentar ya.
Jangan ada yang tidur ya. Jona bisa lihat kan, Jona? Bisa, Bu. Stefanus yang mana, Bu? Nanti ada nanti di sini. Ya. Namun beberapa orang mengeluhkan masih banyak orang yang berkekurangan dan janda-janda yang terabaikan. Agar rasul-rasul punya banyak waktu untuk memberitakan firman Allah, tidak terganggu dengan beban pelayanan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan dan para janda. Baiklah kita memilih orang di antara kamu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya pelayanan kepada saudara-saudara yang berkekurangan dan para janda tidak terabaikan. Para murid itu mengusulkan Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Keenam lainnya adalah Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Lalu rasul-rasul itu berdoa sambil menyimpangkan tangan di atas mereka. Ini iman-iman menyerahkan diri. Semua orang senang ada kejadian pembaru yang membantu melayani. Oh iya, kisah ini terjadi di Yerusalem ya. Juga murid di Yerusalem. Kan seperti yang dikatakan, kisah ini terjadi di Yerusalem. Itu ngapain, Bu? Ini mereka rela dibaptis, mereka menyerahkan diri kepada Allah, berarti mereka Ada dibaptis. beberapa imam yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nih. Stefanus yang penuh karunia dan kuasa melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Iya, Yesus iya, telah iya. bangkit dari kematian, Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, mereka itu memilih untuk berdebat. Stefanus mampu memberikan jawaban hidup yang membuat mereka diam. Karena tidak mampu, mereka menghasut semua orang. Orang-orang Yahudi itu jadi marah. Diam-diam mereka menghasut orang lain untuk menebar kabar bohong Nah, kan? bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Jadi mereka menggunakan adat istiadat yang digunakan oleh Musa pada zaman Oleh sekelompok orang, Perjanjian Lama. Stefanus disergap. Dia diseret dan Ini dibawa ke Stefanus. mahkamah agama. Pemberontak ini merekayasa Tuhan dan saksi-saksi palsu. Orang ini tidak pernah berhenti menghina tempat sini dan hukum Allah. Kita mendengar dia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa Kan kepada mereka kita. menggunakan adat istiadat yang dilakukan oleh Musa. Ketika semua orang yang ada di ruang sidang mahkamah agama menatap Stefanus, mereka melihat mukanya Stefanus. Ayo Jona, jangan ngantuk. Fokus ya Jona. Apakah perkataan ini benar?
Hai orang-orang yang keras kepala, kalian selalu menolak mendengarkan Musa dan para nabi yang menyatakan bahwa Tuhan akan mengirim seorang Mesias. Nah, di sini dia melakukan pembelaan diri. Selamat yang Allah telah kamu hianati dan kamu telah menerima Nah, jangan bicara-bicara ya, Jonah. tetapi kamu tidak mentaatinya. Mendengar pembelaan Stefanus, para pemimpin Yahudi sangat marah. Kemudian oleh Mahkamah Agama, dia diputuskan dirajam sampai mati. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memandang langit dan melihat kemuliaan Allah. Aku melihat surga terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, ketika dia dilempari dengan batu, kan raja itu dilempari dengan batu. Dan berteriak keras sambil menutup telinga, serentak mereka membelai Stefanus. Nih, mereka melempari dengan batu. Kemudian mereka melempari Stefanus dengan batu. Sementara mereka melempari dia dengan batu, Stefanus duduk. Tuhan Yesus, terimalah roh. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Nah, mulia sekali dia. Setelah itu, ia jatuh tergeletak dan tak bernapas lagi. Stefanus adalah orang Kristen pertama yang menjadi martir. Para saksi juga melepas jubah mereka dan menaruhnya di kaki seorang pria muda bernama Saulus. Nah, seru bukan filmnya? Jadi, Ibu punya berapa pertanyaan di sini? Setelah mendengar video tadi, kan udah ngerti nggak semuanya tentang Stefanus? Kamu udah, Jonah? Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Untuk siapa yang bisa menjawab? Apa ketaatan Stefanus dalam kisah Stefanus? Apa ketaatan yang dilakukan oleh Stefanus? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Dia melayani setiap orang yang ingin Yang membutuhkan. membutuhkan. Benar. Tanpa itu Jonah. Nah, sekalian juga dia melayani orang yang membutuhkan, dia juga menumpangkan tangan, berdoa untuk mereka, begitu. Jadi pertanyaan yang kedua, teladan apa yang bisa diambil dalam kisah Stefanus? Dari saya coba. Kita itu harus setia dan taat sama Tuhan, Bu. Nah, emang taat itu artinya tadi apa? Taat itu berarti kita setia tunduk sama suatu perintah yang ada. Kalau taat kepada Allah, Berarti kita harus setia dan tunduk kepada perintah yang diberikan sama Tuhan. nah kalau misalnya ciri-ciri taat tadi apa Jonah? Mematuhi perintah Allah, mematuhi peraturan di lingkungan. Nah, kan untuk kita semua. Nah, setelah kita belajar tentang tadi ketaatan, berarti kita harus melakukan peraturan, bukan perintah Allah. Kita peraturan Allah di dalam kita itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan kita itu harus menaati peraturan yang ada kan, maupun di lingkungan maupun di sekolah, terkhusus itu menaati peraturan yang diberikan oleh orang tua. Ayo, siapa yang nggak taat sama orang tua di sini? Jawabnya gini, Deta, Juna, sapu rumah. Terus dia jawab nih, tunggu Mak. Padahal nggak dilakuin. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Ya, kalian berdua berarti pernah kan? Sama malu lagi. Nah, di sini ibu ingin kalian berdiskusi. Ibu pengen kalian berdiskusi. Contoh ketaatan, berdiskusi dulu, sharing dulu tentang ketaatan yang kalian pernah lakukan. Terus nanti kalian mau pilih satu ketaatan yang mau kalian buat jadi drama. Misalnya kalian mau buat drama satu ketaatan kalian
dan satu ketidaktaatan kalian. Misalnya kalian dramanya tadi 3 menit ya, yang tadi petunjuk-petunjuk pelajaran kita. Misalnya nanti ada satu peraturan nih dibacain sama guru. Nah, misalnya Deta nih jadi guru, Jona jadi murid. Nah, dibacain Deta peraturan yang ada di sekolah, ternyata Jona nggak laksanain. Gitu, berarti dia ketidaktaatan dong. Nah, contoh Jona yang taat, melakukan pembacaan aturan dan peraturan. Nah, Jona lakuin, berarti dia hidup taat. Nah, kalian boleh sharing ya. Ayo, sharing dulu yuk. Kita mau buat drama apa? Gimana kalau taatnya taat baca kita baca? Tapi drama kita drama baca gitu. Orang tua aja deh. Orang tua itu yang bagian taat atau yang nggak taatnya? Saja. Yang bagian taat sama orang tua. Yang nggak taatnya apa? Kita Nah, kalian juga bisa waktu misalkan tidak taat itu, kalian bisa misalnya ada nih perintah Allah, kita tidak boleh berbohong. Namun kalian berdua sekongkol untuk membohongi orang tua. Gitu kita sepakat kita bohongin orang tua ya, gitu. Nyuri aja ya. Ya udah tanya. Nyuri aja. Ya kalian diskusiin ya, bagaimana kalian mau menyuri apa gitu. Nanti kita ceritanya nyuri duit aja ya buat beli makanan gitu. buat main warnet aja. Nanti ceritanya terakhir tuh aku yang jadi mamanya, terus aku nyuruh kamu nyapu aja ya. Nyapu terus kamu mau nyapu. Kalau yang nyuri duitnya Kamu deh yang nyuri dulu. Aku bagi orang yang kamu curi. Atau enggak kalian sekongkol aja, misalnya kita nyuri orang tua, terus kalian lakuin sama-sama gitu. Aku bisa deh. kayaknya mending sekongkol ya. Aku mau. Ya udah aku yang nyurinya, kamu yang jadi korban curian aku. Udah selesai Bu. Kira-kira bagaimana misalnya skenario kalian apa? Jadi nanti sebagai orang tua. Suaranya Juna kuat, ayo ikutin Jadi sarannya. nanti Beta sebagai orang tuanya dan saya sebagai anaknya yang taat peraturannya. Nanti dia nyuruh saya untuk nyapu, jadi saya nyapu dong. Terus yang tidak taatnya? Nanti yang tidak taatnya nanti aku sebagai korbannya kan Bu. Nanti Beta yang nyuri Bu. Terus nanti itu udah bisa 3 menit. Kan sampai 3 menit. Ya kayaknya udah bisa sih Bu. Soalnya kan Oke. masih kayak ngerencanain gitu. Oke. Berarti bisa diri dan Sekarang demonstrasikan. Ya, ayo, dadah bangun ya. Tapi sapu nggak ada. Pura-pura nyapu aja. Ayo bangun. Ibu duduk di situ kayak gini. Di depan ya. Ayo. aduh, berat, capek habis belanja. Aduh. Bu, Jona, kamu di mana, Jo? Ibu dari mana? Ibu baru belanja nih. Berat. Ada yang bisa saya bantu? Ini biar aja ibu yang ngangkat. Soalnya kan nanti ayah kamu mau datang. Tolong sapin rumah ya. Baik Bu. Ibu simpan ini dulu. Jona, kamu di mana? Apa Bu? Kamu udah sapu rumahnya? Udah Bu. Makasih ya nak, kamu emang anak ibu yang taat. Ini langsung ke drama kedua Bu. Kita tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Oke, drama yang kedua yang tidak taat. Silakan. Wah, puji Tuhan. Untuk saat ini tarik angkot
Kok lumayan bagus nih. Banyak banget uang si bapak itu. Aduh, mau main warnet nih tapi nggak ada uang. Gimana ya, nyuri nggak ya? Tapi kan itu kebutuhan buat nyuri, buat nggak nyuri. Gimana nih, nyuri nggak ya? Nyuri aja deh, ibu nggak mungkin ngasih duit buat aku main warnet. Aduh Pak, tolong saya Pak. Pencuri. Udah Bu. Oke, tepuk tangan kita semua. Makan juga punya kalian ya. Makasih ya, Bu. Nah, yang berarti kita dapat kita simpulkan tadi apa yang bisa kalian tarik dari drama kalian? Lebih enak mana, taat atau tidak taat? Taat, Bu. Nanti kita jadi dapat berkat dari Tuhan, Bu. Terus dari Deta tadi khawatir nggak? Deta kalau misalnya Deta mencuri pasti ada rasa khawatir kan yang dialami Deta. Pasti kayak Tuhan aku nyuri. Takut sih Bu, tapi kan tetap aja kan keinginan duniawi itu kayak. Tapi pasti ada juga rasa takut dong untuk melakukan. Tadi juga Deta kan nyuri nggak ya, nyuri kan ya. Iya sih Bu. Nah itu tuh, jadi kalau misalnya kayak benar tadi yang dibilang Jonah, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang hidup yang taat itu pasti kita kayak ya Tuhan, pasti kayak yang ya Tuhan satu kebaikan udah dilakuin, pasti kayak ngerasa lebih enak nih, lebih plong rasa di hati kita. Nah, dibandingkan yang tadi yang nyuri, pasti kayak ya Tuhan gimana aku ini tangkap polisi atau enggak ya, bagaimana kalau aku bertemu dengan bapak yang tadi, pasti perasaan Deta gitu kan. Iya Bu. Ayo perhatiannya sama ibu yuk, jangan nyatet dulu kan gak ada yang mau dicatat. Nah sekarang kita itu ambil kesimpulan sebelum ibu masuk ke PT ini. Ayo siapa yang bisa nyentuhkan kesimpulan tadi? Jonah Bu, Jonah. Jangan nunjuk-nunjuk, emang kamu bisa baca hatinya dia? Gak bisa kan? Ayo siapa yang, ayo kalian satu-satu. Menurut saya kesimpulan yang bisa saya ambil dari PBT Ibu itu kita harus taat kepada Allah. Nah Deta itu apa? Sama Bu. Nah ibu pengen kalian di kesimpulan ini pengen baca satu-satu. Ini ada 2 kesimpulan kan yang ibu buat. Jonah baca yang nomor 1. Manusia harus taat kepada Allah sebagai orang yang percaya. Nah kita kalau misalnya udah memiliki iman kepada Allah, kita itu harus hidup dengan percaya kayak yang tadi kan. Kita iman kepada Allah dan percaya kepada Allah, kita harus memiliki hidup yang taat. Karena hidup yang taat itu lebih enak kan daripada hidup yang tidak taat. Kalau ada perintah nih sama kalian, ayo Jonah kerjain PR-nya nanti ya, dibilang ibu, terus mama enggak mah, nggak usah kerjain PR. Jonah bilang gitu nggak? Ayo Jonah nggak fokus ya. Fokus ya Jonah. Kalau mama bilang Jonah kerjain PR-nya, terus kamu jawabnya gimana? Nanti saya bilang tunggu, tapi nanti saya kerjain kok. Nanti padahal nggak dikerjain kan, malah main game. Gak, Jonah. Terus yang kedua, bentuk manusia. Oh ya Deta bisa kan baca. Bentuk manusia yang taat yaitu hidup dengan mengikuti aturan dan peraturan yang ada di lingkungan rumah. Ayo siapa yang belum menaati peraturan dan aturan di lingkungan rumahnya, ayo. Tapi ini juga berlaku, bukan cuma berlaku di lingkungan rumah ya, itu juga berlaku di sekolah, di dalam rumah, di dalam sebuah rumah, dalam keluarga, seperti apa contoh tadi di taat pada orang tua, kakak juga. Jangan ya, gak boleh nggak taat sama kakak, jangan melawan kakak juga. Tapi kalau misalnya kakaknya nyuruh kalian nyuri, jangan mau. Itu sama aja kalian tidak taat kepada Allah. Nah, ibu mau menjelaskan tentang tugas kalian di rumah. Senang gak dapat tugas? Kan COVID Bu, masa ada tugas? Nah, kalau COVID juga belum berarti gak punya tugas dong. Tapi tadi katanya pengen hidup yang taat.
Iya deh Bu, iya. pengen Saya semangat mau. dalam ngerjain. Tadi kan ibu bilang kita itu harus hidup semangat. Nah ayo baca judulnya Jona. Daftar-daftar ketaatan yang saya lakukan dalam 1 minggu. Ada yang bisa kasih tahu sama ibu ini gimana? Ya, sesuai isi di bentar. Nah ibu jelasin ya. Nah di sini nanti kalian ada daftar-daftar ketaatan yang kalian lakukan dalam 1 minggu. Bisa di dalam sekolah, bisa ketaatan terhadap peraturan negara, peraturan dalam keluarga, terhadap kakak, terhadap ibu. Mungkin ketaatan yang itu juga di lingkungan masyarakat, boleh ya. Nah, nanti kalian tulis di sini kolomnya nama, kelas. Nanti ibu bagi formatnya ya sama kalian. Nanti ibu bagi setelah pulang sekolah, kalian jangan pergi dulu, nanti ibu akan bagi. Nah, ada juga hari dan tanggal. Jadi kalian bakal isi dengan hari dan tanggalnya. Misalnya pada hari Jumat nih tanggal berapa, kalian tulis tanggalnya. Terus jenis ketaatan yang dilakukan. Terus mungkin bisa kalian tambahin sih, nah terhadap orang tua, membereskan tempat tidur, atau menyapu, atau peraturan sekolah. Misalnya menggunakan dasi dengan lengkap, datang sekolah tepat waktu. Itu bisa kalian masukin ke dalam ini. Nanti ibu bakal nilai kalian sesuai dengan kebanyakan kalian melakukan ketaatan kalian. Kalau misalnya dalam 1 hari kalian bisa mengisi itu dengan banyak, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kolomnya habis belum 1 minggu, ya minta lagi sama ibu. Bisa nanti langsung ke ruang guru terus minta ke ibu. Ada pertanyaan nggak? Enggak ada. Tapi nanti dikerjain kan? Iya Bu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tadi ibu pengen kalian motivasi apa sih tadi yang ibu jelaskan sama kalian? Maksudnya Bu, motivasi apa? Yang kata-kata positif tadi yang ibu bilang tentang Semangat Bu. benar. Kalian udah semangat belum dalam satu pertemuan ini? Semangat sih Bu. Semangat, yakin semangat. Jona tadi juga masih apa-apa ngegambar. Ayo Jona tadi nggak gambar apa, ayo. Dia nulis kok Bu, dia rajin nih. Dia bisa lihat tulisan Ih, dia. ada love. Ya Jona itu buat siapa? Ini buku loh Bu, ini kertasnya. Ya udah. Yuk, siapa yang pimpin doa? Jadi Kan udah saya yang pembuka buku, biar dia aja yang tutup. Atau kalau misalnya nggak ada yang mau pimpin doa, kita nggak pulang nih. ya udah saya aja. Jona, kamu pimpin doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bentar. Suaranya dikerasin ya. Iya Bu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang maha baik, kami telah selesai melakukan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya berkatilah ya Tuhan, agar menjadi motivasi yang baik bagi kami. Demikianlah doa yang kusampaikan, dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk anak-anak semua